Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Mohon maaf tadi ada yang kurang, ada yang terlewat. Jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang meneruskan pelajaran yang minggu lalu atau hari kemarin. Kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Di tema 1 ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri adalah tanda-tanda. Nah, tanda-tandanya makhluk hidup ada tanda-tandanya, banyak tanda-tandanya. Sudah dipelajari kemarin. Salah satunya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu supaya tidak punah. Nah, kita sekarang akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan daur hidup hewan. Untuk daur hidup hewan kita akan lanjutkan materi ke selanjutnya untuk besok. Nah, sekarang kita perkembangbiakan hewan. Mengapa sih hewan atau makhluk hidup itu perlu berkembang biak? Tolong Pita dijawab. Supaya menjadi banyak, Pak, jumlahnya. Supaya menjadi banyak dan tidak punah, supaya lestari. Banyak dan bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Kita manfaatkannya harus dengan baik, tidak boleh dengan seenaknya saja, supaya tidak habis. Kita harus menjaga, merawat, seperti itu. Tentunya perkembangbiakan hewan-hewan, Pak Guru tanya dulu, hewan yang ada di sekitar atau di rumah kalian ada tidak? Banyak, Pak Guru. Ada, Ini Pak Guru. saya. Ayam, kucing, kucing, Semut, banyak semut. semut, Di tempat buaya, saya dekat sawah, jadi kadang ada ular, gajah. Pak Guru. Banyak itu kaki 1000 itu Iya. Pak di rumah saya. Kaki 1000 itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Beda ya dengan kelabang ya? Beda Oh, Pak. beda ya. Oh ya, beda. Kelueng. Kelueng kalau bahasa Kalau di tempat Jawanya. saya juga luweng, Pak. Kalau disentuh itu langsung seperti terenggiling itu ya. Lingkar Jadi itu, Pak. lingkaran itu loh, Melingkar Pak. Kalau itu disentuh. merupakan dia untuk bertahan hidup atau mempertahankan dirinya. Nanti akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Perkembangbiakan makhluk hidup. Dah. Kambing itu berkembang biak dengan apa? Beranak, Pak Guru. Nah, beranak. Kalau bebek? Bertelur. Saya suka telur bebek, Pak. Telur bebek bisa diolah, dimanfaatkan kita sebagai Telur manusia. asin. Nah, itu asin rasanya karena telur asin. Nah, itu tadi yang kita pelajari. Sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Kita tadi sudah Pak Guru tadi sudah sampaikan banyak tadi. Tujuan kita adalah untuk mengetahui atau melihat perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, nanti kita juga akan belajar tentang matematika, yaitu tentang nilai tempat. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang menggambar dekoratif, menggambar tentang hewan. Ya, kita akan berhubungan dengan IPA ini tadi, tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Untuk selanjutnya kita akan melihat video dari tayangan berikut. Belum muncul videonya ini.
Mohon bersabar ya, videonya masih proses. Iya, Pak. Nah, ini kita akan lihat videonya, anak-anak. Silakan disimak. Kalau ada hal yang belum dimengerti, tolong dicatat di buku dulu, nanti kita diskusikan bersama-sama di kelas kita. Itu ada gambar apa? Bisa terlihat anak-anak? Sapi, Ayam. ya, Sapi, kambing. ayam, kambing, Telur atau Pak. ikan adalah perubahan kemampuan dan kematangan fisik hewan. Perkembangbiakan artinya bertambah banyak untuk meneruskan keturunan. Keturunan adalah supaya tidak punah. Kalau ayam ya nanti dia akan punya anak, ayam jadi banyak, kelinci jadi banyak, terus sapi juga banyak. Untuk apa ya? Untuk kita, untuk manusia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan bijaksana, tidak boleh dengan seenaknya. Kalau Pak Guru ingin bertanya, Rista, kalau kita punya ayam itu bertelur 10, apa kita ambil semua? Iya, Pak, diambil semua, Pak. Kalau diambil semua, berarti ayamnya nanti tidak bisa berkembang biak. Jadi kita harus bijaksana, artinya apa? Kalau ada telur 10, ya kita ambil seperlunya kita. Kita perlunya berapa? 3, 2, atau 4, biar yang lainnya menetas menjadi anak ayam, supaya ayam kita bertambah banyak untuk bertelur lagi. Jadi seperti itu. Oh, gitu ya, Pak. Ya, jadi nggak boleh diambil semua ya, Pak. Biar ayamnya nggak habis ya, Pak. Iya, kita kan belajar tentang perkembangbiakan hewan ini supaya tidak habis, tidak punah keturunannya. Tuh, tolong diamati. Nah, sudah. Tadi malam Pak Guru sudah bertelur ovipar, ayam, bebek, burung, kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lain-lain. Ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Melahirkan vivipar, sapi, kuda, domba, kambing, kucing, gajah, singa, macan, harimau, dan lain-lainnya. Bertelur melahirkan kadal dan beberapa jenis ular. Kadal dan ular ini dia ovovivipar, artinya apa? Dia bertelur tapi nanti ketika telurnya disimpan di dalam perut induknya. Nah, dia nanti keluar sudah bukan berbentuk telur, tapi sudah berbentuk dari anaknya. Nah, anak-anak sudah melihat videonya, dan tadi malam Pak Guru juga share tentang bacaan teks yang Pak Guru bagikan kepada kelas kami, kelas kalian. Nah, itu bacaannya antara satu dan yang lain berbeda, supaya apa? Supaya kita rajin atau tekun membaca. Loh, kok beda Pak? Nanti belajarnya gimana? Itu intinya atau muatannya itu tentang sama, tentang
pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, dilihat di video itu ada ayam. Ayam dari telur, terus menetas ayam kecil, terus ayam remaja, terus ayam besar itu, induknya itu. Dari video ini mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak, ada yang kesulitan. Sudah jelas Pak Guru. Sudah jelas Pak Guru. Oh ya, untuk tugas membaca dari Pak Guru yang Pak Guru sampaikan tadi malam, sudah jelas juga kan? Setelah itu kita akan presentasi diwakili oleh temanmu kita dan Sukarni habis ini setelah video tayangkan. Ya Pak Guru, saya ya mau mempresentasikan untuk bacaan yang pertama. Judulnya itu tentang perkembangbiakan. Kemudian isi rangkumannya, perkembangbiakan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Untuk yang generatif itu dibagi menjadi vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Untuk yang vegetatif itu contohnya adalah fragmentasi. Kemudian jumlah paragrafnya ada 3. Dan kata sulit yang saya temukan adalah generatif dan vegetatif. Itu Pak Guru hasil dari kesimpulan saya. Terima kasih. Sekarang teks B, silakan Sukarni dibacakan. Ya Pak Guru, saya akan bacakan hasil jawaban saya. Judul teks bacaan yang saya baca adalah perkembangbiakan hewan. Rangkumannya, perkembangbiakan merupakan salah satu karakter dasar yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup agar terhindar dari kepunahan. Dan perkembangan generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, berkembang biak dengan cara bertelur, contoh ayam, burung. Vivipar, berkembang biak dengan cara beranak, contohnya sapi, kucing. Ovovivipar, berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur, contohnya ular. Dan jumlah paragrafnya ada 4, Pak Guru. Terus daftar kata sulitnya yang saya temui dan saya tidak mengerti adalah karakteristik, internal, eksternal, dan embrio, Pak. Ya, terima kasih Sukarni. Jadi anak-anak itu tadi 2 teks bacaan yang isinya muatannya sama tetapi bacanya berbeda. Kenapa? Nanti akan Pak Guru silang lagi atau Pak Guru rubah lagi. Yang membaca teks A akan membaca teks B, yang membaca teks B akan membaca teks A, seperti itu. Jadi untuk menguatkan kegiatan literasi di kelas kita, muatannya sama karena materi yang kita pelajari juga sama. Nah, untuk Zainal minta tolong diberikan contoh hewan yang ovipar. Tadi apa hewan ovipar tadi? Pak Guru ya, itu burung, kemudian ayam, itik, kemudian cicak, Pak Guru. Oh ya, kenapa kok hewan-hewan itu kok berkembang biak? Tolong disebutkan setelah melihat video dan dari temannya yang presentasi tadi. Berkembang biak karena biar tidak punah, Pak Guru. Tidak. Untuk Nah, melestarikan keturunannya. iya, bagus sekali. Terima kasih Zainal, Sukarni, dan Bitaut. Kita masih ke belakang. Jadi anak-anak, kita tadi kan telah melihat video, melihat perkembangbiakan hewan. Setelah itu kita akan berkembang biak supaya tidak punah. Nah, ayam tadi kan bertelur. Nah, bertelur itu kan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bisa dimakan sendiri, digoreng atau dijual. Nah, dijual itu menghasilkan apa? Uang. Uang lah. Uang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, uang telah kita pelajari di materi yang lalu, kita belajar tentang nilai mata uang. Lalu Pak Guru menyebutkan, sebentar, saya coba share dulu.
Sudah kelihatan di layar? Belum. Belum, Pak. Oh, masih muter ini sebentar. Sudah. Belum. Nah, Sudah Pak, sudah terlihat. ya, nah ini tentang melalui materi ini kita belajar mengidentifikasi, menduplikasi dan membuat pola bilangan dengan cara mengetahui nilai tempat. Karena pasti sudah tidak asing dengan istilah satuan, puluhan, dan ratusan dalam pembelajaran matematika. Mudahnya puluhan adalah nilai angka yang berkelipatan 10, ratusan adalah nilai angka yang berkelipatan 100. Jadi jika ada angka 19, maka 1 adalah menempati nilai puluhan dan 9 sebagai satuan. Contoh lain, 31. 3 berarti puluhan dan 1 berarti satuan. Sedangkan angka 784, 7 sebagai ratusan, 8 sebagai puluhan, dan 4 sebagai satuan. Minta tolong siapa ini? Evi, bilangan 75 terdiri dari puluhannya berapa ini? 70, berarti 7-nya, Pak. 7, pintar. Dan satuannya? 5. 5. Kalau yang bawah ini, 700-an, 30-an, menjadi 738. seperti ini, 738 seperti ini. Oh, enggak boleh, Pak. Oh, Itu enggak kan boleh, jadi salah ya banyak tadi. nanti. Iya. Ya, berarti berapa? Kata Pak 7. Guru dulu 7, 3, 8. Nah, ini Enggak pakai titik, Pak Guru. pakai titik. Maaf ya, Pak Guru lupa. Kalau ribuan pakai titik. Nah, Pak terima kasih sudah mengingatkan Pak Guru. 738. Bentar. Sekarang yang nomor 3. Kalau ini dibaca berapa? Ada yang bisa? Saya Pak Guru, Ya, silakan. Berapa? 8.500 8.564. 8.500 64. 64. Nah, jadi anak-anak sudah mengetahui kan nilai tempat ini 8.000 yang Sudah, 8 Pak Guru. 8.000. Ya, jadi aku tutup yang ini. Nah, untuk yang ketiga, materi kita yang tematik adalah gambar dekoratif. Sebentar, Pak Guru. Habis ini gambar ya, Pak Guru? Ya, habis ini Wah, Mbak Evi suka itu kalau disuruh gambar. Iya, kan bisa warna-warni, Mbak Pita. Iya. Paling Evi gambarnya ya perut ayam. jajan itu ya. Gambarku bagus loh. Bentar. Kok bukan gambar, Pak Guru? Sebentar. Nah, ini tadi materi matematika Evi itu kita. enggak sabaran, Pak Guru. Ya, sebentar ya, harus sabar dulu sebentar. Ini tadi yang matematika bilangannya ribuan, yang di awal ini di belakangnya harus ada 3. 1, 2, 3. Kalau cuma 1, 2, dan 3 itu kan ratusan, 123. Kalau 1, 2, 3, 4, 1234. Yang pertama ribuan, yang kedua ratusan, yang nomor 3 ini puluhan, dan yang terakhir satuan. Kita belajar tentang karya seni dekoratif. Apa sih Pak karya seni dekoratif? Setelah ini kita akan menggambar. Nah, sederhana bentuk. Nah, ini contohnya. Pak Guru langsung kasih contoh. Jadi gambar
binatang ini, hewan tadi yang kita pelajari di IPA, hewan berkembang biak dan cara bertelur. Ini gambar apa ini? Gambar apa ya? Itu burung ya Pak Guru? Iya, Pak. Burung. Burung, ikan, dan kupu-kupu lah. Ini dikasih hiasan. Itu namanya gambar dekoratif. Didekor, dikasih Didekor. hiasan. Didekor, dikasih hiasan, diberi warna yang baik sehingga menjadi gambar yang lebih indah. Kalau yang burung ini kan masih hitam putih. Nah, hanya dekornya warnanya hitam putih dan ikannya saja hitam dan putih. Nah, kalau kupu-kupu ini sudah ada warnanya hitam, putih, dan biru. Itu gambar dekoratif. Bisa dikasih garis berpola, misalnya garis lingkaran, garis-garis, coret-coret. Nah, itu. Bentar, Pak Guru stop sharing dulu. Yang gambar kupu-kupu tadi seperti bajunya Tanti, Pak Guru. Oh, itu Yang- bisa dijadikan pola di apa batik, kain batik. Nah, seperti Pak Guru kain tanya batik. Pak Guru. Ya, monggo Tanya. silakan. Gambar dekoratif itu Pak Guru ya apa harus diwarna? Nggak boleh ditempel-tempel sama kertas-kertas gitu Pak Guru, nggak boleh. Nah, beda kalau ditempel dengan kertas itu namanya apa? Kolase, menempel dengan gitu. kertas, dengan bahan alam, dengan daun Pak Tari kering. mau main lem ya? Iya, saya tuh. seneng gunting-gunting soalnya Mbak. Kalau dekoratif itu dekor, dihias supaya lebih indah, harus dikasih warna biar lebih bagus lagi. Nah, Terima kasih Pak Guru. ya, sama-sama. Nah, tadi sudah belajar itu, mari kita ice breaking dulu. Coba berdiri dulu. Ini harus, jangan lihat Pak Guru loh ya. Konsentrasi. Kepala, pundak, lutut. Ayo, mana lututnya? Lututnya ini. Nah, ayo. Kurang konsentrasi ini. Ayo. Saya keliru Kepala- pegang dada, Pak. Kita harus konsentrasi, pandangan dan pendengaran kita harus seimbang. Kepala, pundak, lutut. Mana lututnya? Lututnya masuk ini kan kepala. Bingung. Sekali lagi harus konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki ini ya. Ayo. Harus konsentrasi dalam belajar. Jadi apa yang kita lihat dan dengarkan harus seimbang. Jangan lihat Pak Guru, ini kepala, pundak, lutut. kaki. Jainal dihukum Pak Guru salah. Pak Guru tidak pernah menghukum. Pak Guru, Nyanyi cuma- Pak Guru, suruh nyanyi. Pak Guru minta tolong saja nanti Boleh. membantu temannya boleh. untuk piket saja. Siap, Pak Guru. Nah, ntar Pak Guru akan ini ya. Pak Guru, Pita itu jajan aja tadi. Dari tadi makan jajan, Pak Guru. Tadi di bawah. Lapar loh Pak Guru. Sebentar Nggak lagi boleh makan Pak di Guru kelas akan kita, nggak boleh. Ya, Ya, boleh baik. dong makan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Jadi materi yang kita pelajari tadi, kita belajar tentang apa tadi? Yang IPA tadi. Perkembang Kematian hewan. Nah, Hewan. matematika tadi tentang Wah. nilai Nilai tempat. angka. Nilai tempat. Yang ketiga tentang gambar. Gambar Nah. dekoratif. Nanti bentuknya Berarti seperti ini. Ribuan, puluhan, satuan. Nah, ini ya. Yang atas ini Menggambar yang hewan. tadi. IPA ini dikerjakan sendiri. Yang gambar-gambar hewan berwarna yang ini dikerjakan sendiri. Wah, gambarnya Perintahnya bagus, ada di warna atas, harus bagus. dibaca dulu petunjuknya. Dan yang ini, yang kolomnya ini, yang melahirkan itu dilingkari ya Ya. Pak Guru ya. lingkari hewan Oh. berkembang biak beranak Terus dan Yang silanglah hewan yang bertelur berkembang biak. disilang. Telur ya. Oh, iya, Ini tinggal Pak. ada tempatnya sendiri, ini ada yang hitam. Di
silang. Yang kedua, ini untuk dikerjakan dengan teman sebangkunya. Tabel ini Lebih dari 5, Pak. boleh lebih dari 5. Boleh. Hewannya yang ada sekarang loh ya, nggak boleh hewan yang sudah punah loh ya, karena kita kan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Kalau sudah punah kan tidak bisa berkembang biak, sudah punah. Dinosaurus nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh ya. Nanti suruh bawa dinosaurusnya loh Mbak Tari. Tuh. Ayo. Ada Yang itu ini- di Jatimpak itu ada. Ini kawat dekoratifnya. Silakan sudah Pak Guru siapkan, nanti bisa diwarna, ditambahi garisnya juga boleh, di dekor yang bagus. Kalau tidak membawa pensil warna atau krayon bisa pinjam ke temannya. Ini juga untuk mengetahui sejauh mana kalian belajar tentang matematika tadi, kalian tinggal menuliskan di kolom pinggirnya. Ini dikerjakan sekarang ya, Pak ya? Dikumpulkan sekarang ya? Ya, dikerjakan sekarang. Pak Guru kasih waktu 6 menit. Jadi Pak Guru kasih dulu yang IPA dulu nanti ya. Dikasih Pak Guru yang IPA, kalau sudah langsung ke depan dikumpulkan, ngambil yang untuk kelompok ini dengan teman sebangkunya. Silakan dikerjakan dulu. Ya Pak. Silakan yang sudah selesai ke depan mengambil LKPD selanjutnya untuk berkelompok dengan temannya satu bangku. Silakan berdiskusi, bukan hanya diam temannya yang mengerjakan, tetapi juga ikut mengerjakan berdua. Ya, Pak. Kalau sudah kelompok, silakan mengambil. Pak Guru mau tanya, Ya, silahkan. itu yang kerja kelompok itu kalau misalnya nanti tahu hewannya tapi enggak tahu cara berkembang biaknya, tanya Pak Guru boleh? Boleh, nanti Pak Guru akan menjelaskan, akan Pak Guru jelaskan di depan kelas supaya kita tahu semua Oh, perkembang ya. biakannya. Silakan putih. Hewannya dulu ya Pak Guru ya. ya hewannya dulu. Pak Guru, kita nyontohan Pak Guru ini loh, Pak Guru. Teman sebangku atau tidak, kerjakan dengan teman sebangku, harus sama-sama dipikirkan, dikerjakan, tidak boleh satu mengerjakan, yang lainnya hanya diam saja, tidak boleh, karena kita kerjasama. Harus kerjasama ya Pak Guru. Ya, kerjasamanya yang baik, sama-sama ikut menjawab pertanyaan yang ada di kolom yang sudah Pak Guru bagikan. Iya Pak Guru, terima kasih ya Jawabannya Pak Guru. boleh sama apa beda boleh Pak Guru? Jawabannya dengan teman sebangku. Boleh didiskusikan dengan temannya. Kalau misalkan Zainal yang bertelur bebek, terus teman sebangkunya milih ayam, nggak apa-apa. Dijadikan iya, Pak satu Guru. atau ditulis dua-duanya, karena itu kan kolomnya banyak, bisa ditambahi sendiri kolomnya. Iya Pak Guru. Punya aku tak tambahi sendiri ya Pak Guru, karena saya menemukan hewan Karena banyak ini. kalau sudah ditambahi sendiri kan berarti sudah tahu, oh hewan ini ternyata cara berkembang biaknya bertelur atau beranak. Pak Guru. Sudah, kalau sudah gambar dekoratifnya juga sudah. Ini nanti yang terakhir ini sebagai penguatan di rumah. Nah, kalian bawa waktu nanti setelah selesai berdoa untuk pulang, Pak Guru taruh di meja Pak Guru, ambil satu-satu dibawa dikerjakan di rumah. Besok kita bahas ada kesulitan atau tidak mengenai materi, keseluruhan materi yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Boleh dibantu kakak, Pak Guru? Boleh dibantu dalam arti harus
aktif di situ, bukan dikasihkan Kak, aku enggak bisa kerjakan Kakak. Enggak boleh. Jadi, Kak, saya enggak bisa, minta tolong ini dikerjakan dengan bahasa yang baik dan benar. Kak, kerjaan PRU, enggak boleh seperti itu, Kak. Saya minta tolong untuk mengerjakan soal ini karena saya tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi, duduknya berdua atau dekat dengan kakaknya, bukan kakaknya yang menjawab atau orang tuanya yang menjawab loh ya. Iya, Pak. Boleh dikerjakan dengan temannya, Pak Guru. Boleh, yang rumahnya berdekatan tetapi harus minta izin ke orang tua. Karena apa? Kita kan masih dalam kondisi yang kurang baik karena COVID-19 ini, karena di Pak Guru juga ada yang isoman di daerah sekitar Pak Guru ini. Jadi kita harus tetap hati-hati, tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pak Guru stop dulu ya ini ya. Nanti yang terakhir mengambil ini soal tes hadis belajar ini ngambilnya nanti waktu mau pulang setelah berdoa. Kita nanti belajar bersama ya Pita ya di rumah ya. Iya, iya Mbak Tari ya. Mbak Evi mau gabung enggak ya? Aku mau, tapi nanti dikasih jajan ya. Itu Iya. kalau di sekolah itu kadang-kadang lupa bawa, Pak. Kemarin itu habis lama HP-an itu, terus pulang-pulang itu beleret mata saya. Tiap saya lewat depan rumah itu tiap hari ngadep HP. Sampai enggak tahu saya lewat itu. Yo, Kok nggak manggil boleh. sih Joko? Panggil dong. Ya, enggak boleh main HP terlalu lama. Apa itu bleret ya? Buram ya, terganggu Bahasa Surabaya. pandangannya Itu terganggu. jelas, Tidak jelas. lihatnya itu. Ya, kalau kita kan alhamdulillah dikasih mata sehat, ya harus bersyukur. Dan Iya, Evi juga Pak. harus bersyukur karena masih bisa melihat dibantu dengan kacamata. Apapun keadaannya ya harus bersyukur. Jadi seperti Nggak boleh main HP terus ya Pak. boleh, tapi harus tahu batasannya dan waktunya. Tuh. Main HP nanti boleh, Pak Guru kirimi linknya, link untuk kuisis sore nanti itu Lani sama Beni itu yang makanya Pak Guru bingung waktu rekap hasil kuisisnya itu namanya kok Lani Beni, Pak Guru nggak punya murid namanya Lani sama Beni. Nah, jadi tolong diisi dengan nama kalian sendiri walaupun itu HP-nya orang tua. Di situ banyak soal yang Pak Guru kirim tentang materi hari ini. Tolong dikerjakan dengan baik. Setelah dikerjakan, besoknya Pak Guru akan share hasilnya. Iya Pak. Iya, Pak. Setelah kalian mengerjakan kan sudah tahu kan nilainya di situ. Jadi Pak Guru tahu siapapun yang ini mengerjakan anaknya atau yang mengerjakan orang tuanya, Pak Guru tahu karena nama yang muncul itu ya itu yang mengerjakan. Karena ada namanya di situ nanti. Teman anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Ya Pak. Sudah. Masih kalian tahu Apuse, tahu Apuse? Tahu. Tahu. Lagu daerah mana? Itu Boleh. ya itu masih tetap saudara kita. Apuse itu lagu dari daerah Papua. Loh Pak, kok enggak Jawa saja? Kita kan Indonesia. Jadi enggak boleh, aku orang Jawa Timur nyanyi. Kan Jawa Timur saja, enggak mau yang tahu apa? Masih sejumarga nanti Daerah yang ada. lain enggak boleh. Kita harus tetap menghargai budaya teman-teman saudara kita yang lain. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Silakan kita dipimpin temannya. Sambil bergoyang boleh ya Pak? Boleh. Yuk. 1, 2, 3. Apuse. Ya. Dari orang lain karena kita Indonesia. Satu Indonesia karena sama dengan itu. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Wah, kita nggak dekoratif. Ada yang ingin ditanyakan lagi ke Pak Guru sebelum minggu depan besok kita melanjutkan tentang
daur hidup hewan? Ada yang ingin ditanyakan? Daun hidup Pak Guru. Sudah Pak, sudah ngerti. Daur hidup. Oh, pakai R. Daur hidup itu yang di video tadi yang di tengah-tengah itu loh, ada kuku, ada telur, berubah jadi anak ayam. Oh, kayak Ayam kecil, muter-muter ayam. gitu Nah. ya, balik lagi gitu Ya, ya. Sudah itu akan jelas, kita pelajari besok tentang daur hidup. Sudah jelas ya? Jadi, apakah kegiatan kita hari ini menyenangkan untuk kalian semua? Senang Pak Guru. Pak, lihat banyak gambar Belajar hewan. tentang hewan, ada matematikanya juga, ada menggambarnya juga. Nah, terima kasih untuk hari ini kalian menjadi murid yang sangat luar biasa, Pak Guru. Silahkan Zainal dipimpin temannya untuk berdoa. Siap Pak Guru. Teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak, sampai bertemu lagi. Besok tolong anak-anak membaca buku angket halaman 168 karena di situ materi selanjutnya tentang daur hidup hewan. Nah, anak-anak belajar dulu, besok Pak Guru terangkan jadi anak-anak tahu. Oh, kemarin tadi malam aku sudah belajar ini, jadi agak tahu. Seperti itu cara belajar kita ya. Terima kasih. Pak tanya. Ditulis dengan soalnya ya Pak. Di situ soalnya cuma 2, ya. Ditulis dengan soalnya. Jangan lupa besok membawa ya, buku makasih, halus Pak. juga ya. Ya Pak. Buku halus dan buku gambar juga dan krayon juga karena akan ada tugas selanjutnya di materi tentang daur hidup hewan. Jangan lupa nanti di rumah membantu orang tua, hormat, taat. Jangan membantah, waktunya belajar, waktunya ngaji juga ngaji. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.